Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel belajar online Fisika dan Math. Oke, hari ini kita akan kembali belajar matematika wajib kelas 10 ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel ya. Sekarang kita akan melihat bentuk soal ceritanya gitu ya, atau bentuk penerapannya gitu. Sebenarnya kalau sudah paham bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode substitusi dan metode eliminasi, sesungguhnya dalam bentuk soal cerita juga sebenarnya akan sangat mudah, sangat membantu karena sebenarnya dalam soal cerita ini kan hanya dibahasakan kan, bahasakan istilahnya dibuat dalam bentuk cerita, nanti kita akan mengubah ke dalam bentuk model matematika atau ya dalam bahasa matematika seperti itu ya. Jadi ada soal cerita nanti kita buat dia ke model matematika. Kadang-kadang memang susah sekali ya membuat model matematika dari sebuah soal cerita gitu. Itu biasanya menjadi pergumulan dalam mengerjakan soal matematika karena kita memang harus benar-benar paham soalnya, mengerti apa yang dimaksud soalnya, terus kita juga nanti buat ke dalam model matematikanya gitu. Kalau kita nggak bisa buat ke dalam model matematika, it's mean sebenarnya kita kan kesulitan untuk mengerjakan soal tersebut, gitu ya. Makanya biasanya kita sangat tidak senang mengerjakan soal cerita ya, apalagi soalnya panjang sekali gitu kan. Oke, tapi di sini kita bahas dengan cara yang simple, mudah gitu ya, dan tentunya semua kalian cepat paham gitu. Oke, kita mulai saja dari contoh nomor satu ya. Di sini contoh soalnya ya. Di sini Anis membeli 2 kilogram salak, 1 kilogram jeruk, dan 2 kilogram alpukat gitu dengan harga 70.000. Nisa membeli 2 kilogram salak, 2 kilogram jeruk, dan 1 kilogram alpukat dengan harga 90.000 ya gitu ya. Sementara itu Sani membeli 2 kilogram salak, 3 kilogram jeruk, dan 2 kilogram alpukat dengan harga 130.000. Di toko buah sama, jika Sari akan membeli 3 kilogram salak dan 1 kilogram jeruk, maka Sari harus bayar dengan harga titik-titik gitu ya. Soalnya masih cukup mudah ya untuk diubah ke dalam model matematika ya. Jadi masih cukup sederhana. Jadi di sini kita hanya perlu pemisalan saja gitu ya. Supaya gampang, nanti kita misalkan saja ya salak itu X gitu ya. Terus jeruk itu Y dan apokat itu Z gitu. Jadi kita misalkan dulu ya. Kita kerjakan aja ya pembahasan. Misalkan oke, misalkan salak X gitu ya. Terus jeruk Y gitu ya. Oke, dan avokat apokat gitu ya tulis ya. Avokat itu Z gitu. Jadi kalau Ani membeli 2 kilogram salak berarti 2x gitu ya. Kan tadi dimisalkan 1 kilogram jeruk tambah 1Y gitu ya. Tambah Y aja ya karena nggak usah ditulis satunya, dan 2 kilogram avokat berarti tambah 2Y gitu. Jadi ini harganya dikatakan di sana, di situ ya di soal 70.000 gitu. Oke. Terus Nisa beli 2 kilogram salak berarti 2x ya. Tambah, jadi kita ubah dulu dia ke bentuk model matematika supaya gampang dikerjakan ya. Tambah 2 jeruk ya, 2Y. Tambah 1 kilogram avokat gitu ya, berarti 1 Z gitu. Ini artinya 1 kilogram salak itu X ya. Jadi jeruk itu 1 kilogram jeruk, 1Y, 1 kilogram avokat Z gitu ya. Saya persingkat aja seperti ini gitu. Ini artinya 1 kilo, 1 kilogram salak, 1 kilogram jeruk, 1 kilogram alpukat gitu. Oke, tambah 1 jet tadi ya. Harusnya nggak usah ditulis tadi. Oke, tambah 1 jet ya. Harusnya satunya nggak usah ditulis, tapi saya tulis juga apa-apa. Ini 90.000. Terus siapa lagi ya? Si Sani ya. Sani beli 2 kilogram salak berarti 2x gitu. Tambah 3 kilogram jeruk 3Y, tambah 2 kilogram alpukat 2 jet gitu. Harganya katanya 130.000 gitu. Jadi dia udah membentuk model matematika ya. Dia udah membentuk persamaan linear tiga variabel ya dengan tiga persamaan gitu. Jadi memang syaratnya harus tiga persamaan ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi ini kan sebenarnya sudah cukup gampang kita kerjakan. Tinggal kita gunakan, kalau saya biasanya lebih senang menggunakan metode eliminasi dulu ya. Jadi kita gunakan saja persamaan satu dan 3 dulu ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa persamaan satu dan 3 gitu ya? Kenapa satu dan 2? Bisa sih satu dan 2 gitu ya. Tapi satu dan 3 itu lebih gampang karena nanti bisa ada dua yang hilang. 2x sama 2x,
Oh ini 2 jet ya, 2 jet sama 2 jet gitu. Oke, sorry ini 2 jet. Oke, ini gantian 2 jet. Wow, oke. Jadi saya hapus dulu ya, saya ganti dengan 2 jet biar jelas gitu. Oke, ya. Oke, jadi persamaan 1 dan 3 dulu karena apa tadi? Karena nanti dia langsung dapat Y-nya. Kita buktikan dulu ya. Berarti di sini 2x tambah Y tambah 2z gitu ya sama dengan 70.000 gitu ya. Oke, terus di sini persamaan ketiga ya, 2x tambah 3y tambah 2z gitu ya, 130.000. Oke, terus dikurangkan dong ya supaya hilang x-nya. Ternyata 2x kurang 2x 0 gitu ya. Saya tulis saja apa-apa tambah y dikurang 3y berarti minus 2y gitu ya. 1 dikurang 3 itu kan minus 2 ya. 2z dikurang 2z ya 0 gitu ya, tambah 0 gitu ya. Jadi ini 70.000 dikurang 130.000 itu kan minus berapa? Minus 60.000 ya. Oke, minus 60.000 gitu ya. Jadi minus 2y gitu ya. Karena 0 tambah minus 2y tambah 0 itu minus 2y ya. Minus 60.000. Wow. Terus y-nya ya minus 60.000. Oke, dibagi minus 2. Oke. Negatif dibagi negatif positif ya. Jadi y sama dengan 30.000. Seperti itu. Jadi y langsung dapat 30.000 gitu. Kalau kita gunakan persamaan 1 dan 3 karena ada dua yang sama nih. Dua variabel memiliki koefisien yang sama. Ini 2, 2, 2, 2 gitu. Sehingga langsung dapat y-nya. Gitu ya. Oke, sekarang bagaimana kita mencari uh, x dan z ya. Berarti kita gunakan aja persamaan 1 dan 2 aja kita gunakan ya. Tambah y tambah 2z ya. Itu 70.000. Oke, terus persamaan kedua itu 2x tambah 2y tambah z gitu ya. 90.000. Benar ya? Oke, sekarang dia kita kurangkan aja gitu. Kurangkan. Sekarang setelah kita kurangkan 2x sama 2x itu kan habis gitu, bukan mati, habis ya. 0. Berarti y tambah 2y itu adalah minus y. Berarti saya tulis saja di sini 0 ya. Supaya tidak tahu nanti kenapa itu 0 gitu. 2x kurang 2x tambah y dikurang 2y minus y ya. Jadi minus y gitu. Terus ini 2z tambah z 2z dikurang z ya 1z gitu ya. Jadi ini minus 20.000 ya. Ya, minus 20.000. Oke, sekarang minus y ya, minus y tambah z berarti minus 30.000. Minus y-nya 30.000 dong. Tambah z sama dengan minus 20.000 gitu. Sehingga z-nya sama dengan ya. Z-nya sama dengan minus 20.000. Dia pindah ke kanan ya, jadi tambah ya. Tambah 30.000. Oke, maka z-nya adalah 10.000. Minus 20.000 tambah 30.000 itu adalah 10.000. Jadi you punya utang 20.000 terus kamu kasih 30.000 berarti kamu punya uang 10.000 lagi dong gitu, positif ya. Oke, jadi z-nya adalah 10.000 ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita cari x-nya ya. Z-nya 10.000, x-nya belum dapat. Kita masukkan aja ke salah satu persamaan. Kita masukkan aja ke persamaan 1 ya. Ini persamaan 1 gitu ya. Ini persamaan 2, ini persamaan 3 gitu. Jadi kita masukkan aja persamaan 1. Persamaan 1 itu kan 2x tambah y tambah 2z gitu ya. Itu sama dengan 70.000 ya. Oke. Maka 2x tambah y-nya kan 30.000. Tambah 2 kali z, 2z berarti 2 kali 10.000 ya. Berarti saya tulis saja langsung 20.000. Kenapa 20.000? Karena 2z berarti 2 kali 10.000 20.000 ya. Ini sama dengan 70.000 gitu. Oke, ini kan 2x. Ini adalah tambah 30.000 tambah 20.000, 50.000 gitu. Sama dengan 70.000 gitu ya. Oke, maka 2x-nya 70.000 dikurang pindah ke kiri kurang 50.000 ya. Oke, jadi 2x-nya adalah 20.000. Ditanya maka x-nya adalah berapa? X-nya x sama dengan di sini aja
20.000 per 2, maka X nya adalah 10.000. Oke, inilah nilai X. Jadi Y nya 30.000, Z nya 10.000, X nya 10.000, gitu ya. Oke, bisa kira-kira? Jadi kan yang ditanya berapakah harga. Jadi harga 1 kilogram salak itu 10.000, harga 1 kilogram jeruk itu 30.000, 5 hal jeruk ya. Harga 1 kilogram alpukat itu 10.000. Lumayan murah alpukatnya ya, cuma 10.000 gitu. Padahal kemarin saya tawar di Multimart itu 1 kilo berapa ya? Ya sekitar 30.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti betul gitu ya. Soalnya alpukat itu mahal karena kalau kalian belajar ekonomi, kenapa alpukat mahal? Karena memang tingkat permintaan banyak kan. Kira-kira seperti siap. Oke, sekarang udah dapat X-nya 10.000, Y-nya 10.000, Z-nya 10. Tapi ditanya di soal kan bukan hanya nilai X, Y, dan Z ya gitu ya. Tapi ditanya di soal jika Sari ya, berarti ini orang yang lain gitu ya. Jika Sari akan membeli 3 kilogram salak dan 1 kilogram jeruk, maka Sari harus membayar dengan harga, berarti dia membelikan 3X ya, 3 kilogram salak gitu ya, 3X tambah 1 kilogram jeruk tambah 1 Y. Berarti berapakah yang harus dibayar gitu ya? Maka tinggal masukkan aja 3 kilogram salak, berarti harganya 3 kali 30.000 ya. Ini X-nya ya. 10.000 tadi. Oh ya 10.000 ya, berarti 3 kali 10.000, sorry. Jadi nanti 30.000 tambah 1 Y, berarti 1 kali jeruk itu kan 30.000 gitu. Jadi nanti 3 kali 10.000, 30.000 tambah 30.000 sama dengan 60.000. Jadi gitu caranya ya. Jadi kalau udah bisa membahasakan ke dalam matematika gitu ya, jadi membuat model matematikanya sebenarnya cukup gampang. Yang penting kita udah paham cara uh, eliminasi dan substitusi pada sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau udah paham 2 variabel, 3 variabel, maka soal cetak seperti ini sebenarnya cukup mudah gitu. Yang penting kita bisa membuat model dalam bentuk matematika. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh nomor 2. Tapi di contoh yang kedua ini, sebelum kalian lihat videonya, bisa kalian skip dan coba kalian modelkan dulu soal kedua ini dalam bentuk matematika ya. Coba kalian coba sendiri dulu, tapi nanti kalau udah kalian coba, kalian bisa lihat videonya bagaimana sih, apakah nanti sama model matematika yang kalian buat dengan yang saya kerjakan nanti di contoh kedua. Oke, kita akan lanjut. Kita lihat dulu soal yang kedua ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Tadi saya bilang sebelumnya ya, silakan coba dulu buat dalam model matematika, karena kalau kita tidak bisa buat dalam model matematika, maka sungguhnya kita akan susah sekali menyelesaikan soal ini gitu. Ya. Di sini kan jumlah 3 bilangan adalah 100, bilangan pertama 10 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lainnya. Bilangan kedua sama dengan 1/3 dari jumlah 2 bilangan lainnya. Tentukan hasil kali ketiga bilangan tersebut, gitu ya. Oke, saya yakin dan percaya kalian telah mencobanya. Sekarang kita bahas saja di sini bersama-sama ya. Jadi di sini dikatakan jumlah 3 bilangan ya, adalah 100. Berarti kita misalkan aja dulu bilangannya itu adalah X, Y, dan Z. Jadi karena kita udah terbiasa dengan X, Y, dan Z ya, kita konsisten aja, kita buat aja bilangannya adalah X, Y, dan Z gitu. Kalau mau buat yang lain, K, L, M bisa gitu ya. A, B, C bisa juga. Tapi saya di sini buat misalkan ketiga bilangannya ya. Misalkan ya, ketiga bilangannya itu adalah X, Y, dan Z. Misalkan X itu adalah bilangan pertama, Y bilangan kedua, Z bilangan ketiga gitu. Jadi dikatakan jumlah 3 bilangan adalah 100. Berarti jumlahnya adalah X tambah Y gitu, tambah Z, Z ya, Z 100. Oke. X tambah Y tambah Z. Berarti udah ada satu persamaan ya. Ini persamaan pertama gitu. Oke, saya lanjut berikutnya ya. Di sini dikatakan bilangan pertama 10 lebihnya ya, 10 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lain. Berarti X itu adalah Y tambah Z gitu. Tapi 10 lebihnya gitu. Ada lebihnya gitu. Berarti tambah 10. Gini dong. Oke, gitu ya. Jadi bilangan pertama 10 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lain gitu ya. Dari jumlah 2 bilangan lain. Berarti Y dan Z dong bilangan lain ya. Karena tadi kita misalkan bilangan pertama itu adalah X gitu. Jadi lebihnya 10 dari jumlah 2 bilangan lain gitu. Bisa kita buat dulu dalam kurung gitu.
Jadi kalau kita pindahkan ke kiri nanti X minus Y minus Z ya. Kalau pindah ke sini itu sama dengan 10. Jadi ini adalah persamaan kedua. Oke, berikutnya persamaan ketiga ya. Bilangan kedua sama dengan sepertiga dari jumlah dua bilangan lain gitu ya. Berarti bilangan kedua berarti Y ya tadi ya bilangan kedua. Y itu adalah saya tulis dulu di sini sepertiga dari jumlah dua bilangan lain. Berarti dua bilangan lain berarti X tambah Z gitu ya. Karena Y itu adalah bilangan kedua tadi ya. Bilangan kedua sama dengan sepertiga dari jumlah dua bilangan lain. Berarti bilangan pertama dan ketiga dong gitu. Maka dari sini kalau kali ini ya, kali silang, maka 3Y sama dengan ini adalah X tambah Z dong gitu ya. Kenapa X tambah Z? Karena satu kali X tambah Z ya X tambah Z tetap gitu. Terus kalau kita pindahkan ke kanan dia, maka 0 sama dengan ya X tambah. Kenapa min? Karena dia pindah ruas jadi negatif gitu. Sehingga nanti saya urutkan dulu ya X gitu ya. Minus 3Y tambah Z sama dengan 0. Jadi saya buat aja seperti ini supaya sama X, Y, Z gitu ya. Supaya gampang nanti. Oke, kalau sudah dapat ya tinggal kita selesaikan aja gitu seperti biasa gitu. Yang pertama saya mau cari nilai X dulu ya dengan kita buat eliminasi dari persamaan satu dan 2. Kenapa 1 dan 2? Supaya nanti kita langsung dapat nilai X-nya ya. Kita lihat saja ya kenapa langsung dapat nilai X ya. X tambah Y tambah Z kan itu 100 gitu. Oke, terus X min Y min Z sama dengan 0. Oke. Ini 10 ya, sorry 10. Oke, ini juga 10 gitu. Oke, ini ya. Ini 10 ya, sorry bukan 0 tapi 10 ya. X min Y min Z itu 10 karena Y dan Z pindah ke kiri jadi negatif tapi 10 masih ada tetap di kanan kan gitu. Oke. Sekarang kita eliminasi ya dengan cara kurang saja tambah ya tambah supaya Y dan Z nya hilang. Jadi X tambah X 2X gitu ya. Oke. Plus Y ditambah negatif Y itu 0 gitu ya, tambah 0. Ini juga plus Z ditambah negatif Z itu 0. 100 tambah 10 itu 110, maka 2X sama dengan 110. Maka X nya adalah 110 per 2 itu adalah 55. Oke. Sekarang kita cari Y nya ya. Y nya kita cari dengan persamaan 1 dan 3 aja biar langsung dapat. Oke, kita lihat lagi persamaan 1 X tambah Y tambah Z ya sama dengan 100. Oke, bisa ya. Terus persamaan 3 ya, ini persamaan 3 ini ya dapat dari sini. Oke, jadi X min 3Y tambah Z sama dengan 0. Maka ini kita dapatkan nanti kita jumlahkan, kita kurangkan saja kalau ini. Jadi X kurang X kan habis ya 0. Y dikurang minus 3Y. Jadi Y di sini aja dikurang minus 3Y gitu. Jadi adalah Y tambah 3Y ya. Karena negatif kali negatif positif ya. Jadi tambah jadi 4Y. Jadi adalah tambah 4Y. Z dikurang Z ya. Z dikurang Z ya 0 gitu. 100 kurang 0 ya 100 gitu. Jadi 4Y sama dengan 100. Jadi Y-nya adalah 100 per 4. Ya Y-nya jadinya 25 gitu. Terus cari Z-nya ya. Maka dari persamaan 1 ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 100 ya gitu. Sehingga X-nya tadi udah dapat 55 tambah 25 tambah Z ya. Z sama dengan 100 gitu ya. Jadi ini adalah 55 tambah 25 itu kan 80 ya. Ya 80 tambah Z gitu ya. 100. Maka Z sama dengan 100 dikurang 80 ya. Ya dikurang 80. Jadi Z-nya adalah 20. Tapi yang ditanyakan bukan nilai X, Y, dan Z-nya, tapi tentukan hasil kali ketiga bilangan tersebut gitu. Berarti hasil kali ketiga bilangan tersebut berarti ditanyakan X kali Y kali Z gitu. X-nya tadi 55 dikali 25 dikali 20 ya.
Berarti ini nanti biar gampang. Ini yang tanya X kali, berarti 55 dikali 20 kali 25 itu kan 500 ya. 500 ya, benar ya? 500 terus 55 kali 5 berarti ini 25 275 ya. 55 kali tambah 2 nolnya. Jadi hasil kali ketiga bilangan itu adalah 27.500. Siap gitu ya. Oke, silakan dulu dilihat gitu ya. Kalau ada yang mau ditanya silakan tanyakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini gitu. Dan bisa juga di-share untuk teman-temannya. Sekian terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam sehat.